Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Ahmad Saputra, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka Purwokerto. Pada tugas 2 kali ini, saya akan membuat basis data dari MySQL atau MariaDB. Pada praktik kali ini, saya akan membuat sebuah database dari IRD yang pernah kita buat di tugas 1, yaitu database rumah sakit. Dari IRD kita bisa melihat untuk nama tabel dan atribut yang ada pada database rumah sakit. Pada tahap ini, kita juga menentukan nama atribut, tipe data, jumlah karakter, primary key, dan foreign key untuk relasi antar tabel. Dalam SQL atau struktur query language dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, dan DCL, Data Control Language. Untuk DDL sendiri adalah sebuah metode atau kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk melakukan perubahan, membuat dan menghapus struktur objek-objek pada basis data. Objek-objek basis data yang dimaksud adalah table, view, index, prosedur, function, dan trigger. Daftar perintah pada DDL dapat dilihat pada tabel berikut. Di antara yaitu create, alter, dan drop. Kemudian pada DDL terdapat sebuah constraint, yaitu merupakan batasan atau aturan yang ada pada tabel. SQL menyediakan beberapa tipe constraint, yaitu not null, unique, primary key, origin key, check, default, identity. Kemudian yang kedua, ada data manipulation language adalah sebuah metode kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk proses pengolahan data dalam setiap tabel basis data. Berikut perintah-perintah dari DML, yaitu insert, update, delete, select, between, like, order by, group by, dan fungsi statistika, kemudian ada fungsi string. Untuk membuat database, mari kita buka aplikasi XMPP News dulu, kemudian mulai MySQL dan Apache. Kita bisa mengakses localhost php-admin. Untuk query SQL, kita bisa langsung di sini atau bisa juga melalui terminal. Kita buka dulu foldernya, send, kemudian SQL, nya, kemudian kita SQL. Nah, di sini kita akan query untuk create database. Namanya rumah sakit. Dan menampilkan database yang telah kita buat, show database. Nah, sini rumah sakit sudah terbuat. Kemudian kita akan menggunakan rumah sakit. Di sini kita sudah menampilkan atau kita sudah menggunakan database rumah sakit sesuai dengan IRD yang kemarin kita buat di tugas 1. Kita akan membuat tabel pasien, tabel administrator, kemudian tabel dokter. Kemudian untuk tabel pasien, dokter, daftar, dan dokter admin merupakan sebuah tabel relasi yang muncul ketika dua tabel memiliki hubungan many to many.
Jadi dibuat sebuah tabel relasi atau junction table. Seperti itu, mari kita buat tabel di database rumah sakit. Untuk membuat tabel, query-nya yaitu create table. Nama tabel, kita akan membuat tabel pasien. Kemudian ID pasien. Nah, tipe data integer dan 3. Kemudian ID pasien akan kita buat sebagai primary key dan otomatis auto increment. Kemudian nama pasien, varchar 30. Kemudian alamat pasien, varchar juga 100. Kemudian jenis kelamin, kita menggunakan varchar juga, cukup 1 saja karena kita akan membuat singkatan P atau L. Kemudian nomor HP, varchar 15 saja, kurang tutup. Untuk menampilkan tabel yang sudah kita buat, yaitu show tables. Nah, nama tabel pasien sudah ada di database rumah sakit. Kemudian kita akan membuat tabel administrator, create tabel administrator, kemudian ID admin sebagai primary key-nya kita menggunakan tipe data integer 3, primary key dan auto increment. Kemudian nama admin, varchar juga 30. Kemudian waktu jaga varchar 30. Oke. Mungkin 100. Tanggal jam 100, kurang tutup. Kemudian tabel yang ketiga yaitu dokter. Nah, yang pertama ID dokter sebagai primary key, tipe data sama integer ke primary key, auto increment. Kemudian nama dokter, varchar 30, alamat dokter 100. Kemudian nomor HP 15. Kemudian spesialis 30. Kurang tutup. Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa
pada RD di sini, karena hubungan dokter dengan pasien memiliki relasi many to many, maka untuk pasien dan dokter ini dibuat menjadi tabel relasi atau junction table. Nah, di sini kita akan buat tabel relasi untuk dokter dan admin dulu. Dokter admin untuk pengolahan data, ya, pengolahan data, ID data, tipe datanya integer 3, itu sebagai primary key, dan auto increment. Kemudian di dalam tabel ini ada ID dokter dan ID admin sebagai origin key. Tipe datanya disamakan dengan pada tabel dokter. Kemudian ID admin harus sama juga, tipe datanya integer sesuai dengan tabel administrator. Kemudian di sini saya akan menambahkan constraint untuk origin key dari ID dokter. Kita nama fk origin key dokter admin, origin key ID dokter, reference yang dari tabel dokter, ID dokter. Kemudian kita juga membuat origin key untuk ID admin, constraint fk admin dokter origin key ID admin, referensinya administrator ID admin. Oke, semua tutup. Oke, yes, dokter dan admin sudah terbuat. Kemudian kita membuat relasi pasien dengan dokter, atau bisa disebut itu untuk tabel periksa gitu ya, tapi kita buat pasien dokter saja. Create pasien, pasien create table, table pasien dokter. Di sini berarti kita buat ID periksa ya, periksa, karena dokter dengan pasien diperiksa. Kita buat tipe datanya integer 3 sebagai primary key, dan auto incrementnya pasti. Kemudian di sini menemukan ID dokter dan ID pasien sebagai origin key. Dokter samakan tipe datanya, ya, ID pasien tipe datanya sama. Kemudian di sini karena tabel periksa kita tambah penyakit.
varchar 100, kemudian obat resep varchar 100. Ini sudah, karena ini ID dokter dan ID pasien adalah foreign key, berarti kita buat constraint foreign key dokter dengan pasien, foreign key ID dokter reference dari tabel dokter ID dokter, kemudian foreign key untuk pasien, constraint lagi, constraint foreign key pasien dokter, foreign key pasien ID pasien, reference tabel pasien ID pasien. Oke, sudah, tutup. Oke, pasien dokter sudah. Kemudian untuk tabel relasi pasien dengan administrasi, berarti kita buat tabel daftar. Tabel daftar ID daftar sebagai primary key, tipe data integer, 3 sebagai primary key, kemudian auto increment, kemudian yang saling terhubung pastinya ID pasien, ya, tipe datanya samakan, integer 3 terhubung dengan ID admin, integer 3, dan kita buatkan constraint untuk origin, constraint origin key pasien dan admin, berarti ID pasien, reference tabel pasien ID pasien, kemudian foreign key untuk ID admin, constraint constraint admin pasien, foreign key ID admin, tabel administrator, admin, sudah, berarti tutup. Oke, di sini kita sudah membuat semua tabel dan tabel relasi.
Kita juga bisa melihat di phpMyAdmin. Di sini kita akan lihat ini database yang telah kita buat. Dan di sini tabel yang tadi kita buat di sini. Dan untuk melihat atribut-atributnya, kita bisa klik di tabelnya. Lihat struktur. Maka di sini akan ada nama ID admin, terus tipe data, kemudian auto increment, karena kita tadi menambahkan auto increment agar ID admin secara otomatis terisi tanpa kita memberikan nilainya. Untuk melihat relasi yang telah kita buat tadi antara primary key dan origin key, kita bisa membuka database kita, kemudian more, design. Nah, di sini akan ada penghubung-penghubung. Nah, penghubung-penghubung ini menandakan origin key dan primary key dari atribut-atribut yang ada di tabel. Ya, seperti ini. Selain kita membuat database melalui command prompt atau terminal ini, pada halaman phpMyAdmin atau localhost ini kita juga bisa menggunakan di menu ini, yaitu SQL. Yang pertama, kita harus sudah memilih rumah sakit atau use rumah sakit. Nah, di sini kita akan mencoba query untuk insert, ya, insert data ke tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Kita mulai dari insert ke tabel dokter. Insert into nama tabel dokter. Kemudian sesuaikan dengan dokter. Di sini ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP. Kita, karena tadi ID dokter merupakan auto increment, jadi kita tidak perlu menambahkan di sini, akan otomatis terisi oleh sistem. Jadi kita langsung ke nama dokter. Oke, nama dokter, alamat dokter, kemudian nomor HP, nomor HP, kemudian spesialis, list, dan values, kemudian value-nya itu sendiri, yaitu yang pertama nama, berarti ya, karena varchar kita harus dimulai dengan tanda petik dan tanda petik dokter A, misal A tanda petik nama, terus alamatnya, berarti alamatnya kita jalan dokter A, seperti itu saja. Kemudian nomor HP juga tipe datanya tadi varchar, maka kita oke. Kemudian spesialis A saja. A. Oke, untuk nah, setelah membuat query ini, kita akan pencet tombol Go. Nah, di sini kita berhasil, kita bisa melihat tadi di dokter, terus kita menambahkan data.
di browse. Nah, di sini kita langsung untuk ID data. Kita tadi tidak menginputkan, tapi kan otomatis terisi angka 1 karena ini adalah ID dokter yang pertama atau data yang pertama kita input. Dan kita akan coba menginputkan datanya lagi untuk di dokter. Untuk tadi kita menginput hanya satu ya, kita akan coba langsung menginputkan dua data sekalian. Seperti tadi, insert into nama tabel dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, kemudian spesialis, dan values, nama dokter, dok tadi A, dok B, maaf, titik dulu, dokter B, alamat jalan dokter B, dan nomor HP-nya kemudian spesialis B. Oke. Kita mencoba langsung 2. Oke. 2 kita bisa data yang ketiga itu dokter C, jalan dokter C, spesialis C, nomor HP-nya. Oke, sini kita kurung titik 2. Oke, kita sudah berhasil, kita cek. Oke, 2 data langsung terinput ya. 2 data dokter BC, jalan dokter BC, spesialis BC. Kemudian kita coba lagi di pasien. Kita input di data pasien. Ke SQL, kita langsung menginputkan 3 sekalian. Di pasien insert, kita coba cek di pasien. Oke, datanya langsung terinput. Untuk ID pasien auto increment, jadi akan otomatis 1, 2, 3, kemudian ada pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Di sini kita juga akan mencoba tabel relasi. Untuk tabel relasi pasien dan dokter. Pasien dan dokter ini sama saja dengan tabel periksa ya, seperti itu. Karena pasien diperiksa oleh dokter. Kita akan buatnya di sini. Insert itu pasien dokter. Nah, untuk pasien dokter juga tadi itu ID periksa juga auto increment, jadi kita tidak perlu menginputkan, kita langsung ke foreign key yang ada pada tabel pasien, yaitu ada ID dokter, kemudian ID pasien, dan
penyakit, dan resep dokter. Dan value-nya kita langsung input 3 sekalian, karena tadi untuk ID dan ID dokter dan ID pasien itu otomatis 1, 2, 3. ID pasien juga kita acak saja random, misalnya ID dokter 1, ID pasien 1, kemudian penyakitnya influenza, kita contohnya saja influenza, kemudian resep untuk obat influenza paracetamol. Oke, itu kita langsung menambahkan lagi ya, untuk 2 berarti aku berhasil. Kita coba cek di tabel. Ya, di sini ada ID periksa yang diambil dari auto increment, otomatis dari sistem, kemudian ID dokter kita yang input, ID pasien kita yang input, penyakit, dan resep. Setelah ini kita coba query untuk menampilkan data. Yang telah kita input, semisal menampilkan data dari pasien, berarti select semua berarti pakai bintang from pasien. Kita akan menampilkan semua data pasien. Kita juga bisa melihat di command prompt di sini, select pasien. Maaf. Ya, sini sama tampilannya seperti ini ya. Oke, sama. Kemudian kita coba lagi yang lainnya, select all from dokter. Oke, sama di sini di nama dokter, karena kita di sini mengambil all semua menggunakan bintang. Kemudian kalau kita akan menampilkan dengan kondisi tertentu, misal kita akan menampilkan kolom nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin dari tabel pasien, di mana kondisinya ID pasien yang pertama misalnya. Berarti select nama pasien, alamat pasien, kemudian jenis kelamin, ya, dan from tabel pasien, kondisinya where, di mana ID pasien sama dengan 1, di pasien sama dengan 1. Ya, sini akan muncul nama pasien sesuai dari tabel kolom yang kita pilih, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin dari tabel pasien dengan kondisi ID pasien sama dengan 1. ID pasien 1 di sini yaitu pasien A, di tabel pasien A. Kemudian jika kita ingin menampilkan data join antar tabel relasi, maka kita bisa menggunakan perintah join. Contohnya seperti ini, select
kita akan menampilkan nama pasien, penyakit, resep, dan nama dokter. Nah, itu kan dari dua tabel yang berbeda, tapi kita akan menggunakan join. Jadi kita akan select dari tabel pasien, nama pasien, kemudian pada tabel pasien dokter penyakit, pasien dokter penyakit, pasien dokter penyakit, kemudian pasien dokter resep, dan dokter nama dokter. Oke, from pasien itu P, join pasien dokter itu PD, pasien dokter itu PD on pasien ID pasien sama dengan pasien dokter ID pasien, dan join dokter D on pasien dokter ID dokter sama dengan dokter ID dokter. Oke. Nah, sini akan menampilkan nama pasien dari tabel pasien, kemudian penyakit dari tabel pasien dokter atau tabel periksa ya. Kemudian di tabel periksa juga pasien dokter juga ada resep, nah resep dan nama dokter di tabel dari tabel dokter. Di sini berarti pasien A penyakitnya influenza, resepnya paracetamol, diperiksa oleh dokter A. Tuh, seperti itu. Oke, kita juga bisa membuat join seperti tadi, tapi dengan kondisi. Jadi di belakang kita tambah kondisi ID pasien. Berarti select nama pasien dari pasien, nama pasien, kemudian pasien dokter penyakit dari kemudian pasien dokter resep ya, resep dia dokter nama dokter dan from pasien P join pasien dokter PD on pasien di pasien sama dengan pasien dokter ID pasien, kemudian join dokter D join dokter D on pasien dokter ID dokter sama dengan dokter ID dokter where kondisinya pasien ID pasien sama dengan 1.
Oke, coba nama pasien. Oh, ini ada salah. Pasien P. Ya, maaf. Oke, ya, kita akan dari query-nya. Nah, kita akan menampilkan nama pasien, penyakit, resep, nama dokter dengan kondisi ID pasien 1. Nah, di sini akan muncul pasien 1, yaitu namanya pasien A, penyakitnya influenza, resepnya paracetamol, dan nama dokter yang memeriksa yaitu dokter A. Sini kita juga akan mencoba untuk query menampilkan banyaknya pasien yang terdaftar menggunakan select fungsi matematika seperti count, sum, min, max. Nah, count pasien, count pasien. Oke, ya. Jumlah pasien yang terdaftar dalam database sejumlah 3. Jumlah 3. Kemudian saya akan mencoba untuk query update. Query update, misal pasien A kita update. Update nama tabel pasien. Kemudian set nama pasien sama dengan pasien A. Nama aslinya itu pasien A, tapi kita akan buat A. Di mana kondisinya where ID pasien sama dengan 1. Good. Hasil kita akan cek untuk pasien ID 1 sudah berubah menjadi namanya pasien AAA. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tugas 2 dari database saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.